Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di podcast ASN Menyapa Nusantara. Saya Agil dan Saya Makfira Herman. ya, di sini kita akan mengobrol santai tapi penuh makna tentang semangat kebangsaan ya dan pengabdian. Hari ini kita punya episode yang sangat spesial karena kita akan membahas topik dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai ASN, yaitu wawasan kebangsaan ASN mengenai merawat persatuan dalam keberagaman budaya. Oke, kita bicara mengenai keberagaman budaya nih. Keberagaman budaya di Indonesia, ini adalah salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini kaya dengan beragam tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang membentuk identitas kita sebagai bangsa. Dan kita sebagai ASN punya peran besar nih untuk menjaga dan merawat keberagaman ini, supaya tetap menyatu dalam semangat kebangsaan yang kuat. Betul sekali ya. Dan yang menarik, hari ini kita nggak sendirian. Kita akan ngobrol bareng 3 narasumber yang hebat, yang berasal dari latar belakang budaya yang sangat berbeda ya. Ada yang berasal dari suku Bugis, ada juga yang berasal dari suku Kaili, dan tentunya ada juga yang berasal dari Gorontalo. Wah, ada yang suku Bugis, Kaili, dan Gorontalo. Nah, ini kan semuanya ada di satu pulau ya, Pak, di Pulau Ya. Sulawesi tepatnya. Ternyata udah ada 3 keberagaman budaya yang ada nih, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke, jadi mereka ini semua adalah ASN yang berperan aktif dalam pelayanan publik dan pastinya punya pandangan yang menarik nih soal bagaimana wawasan kebangsaan ini harus diterapkan dalam keberagaman yang ada. Jadi, kita bakal dengerin langsung dari mereka tentang bagaimana budaya mereka bisa berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, yuk kita kenalan lebih dekat dengan para narasumber kita. Selamat datang, selamat malam, Bapak Sudirman. Malam Pak, malam Pak Agil. Ya, Bu dengan Firama. Bapak. Selamat malam, Bapak Afdal. Ya, Assalamualaikum Pak Agil, Bu Fira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selamat malam juga buat Ibu Nur Hidayah. Malam Pak Agil. Nah, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kabar baik ya semuanya. Senang bisa bergabung di sini, bertemu bersama orang-orang hebat yang dari berbagai suku dan budaya. Wah, senang banget ya bisa ngobrol bareng kalian semua nih. Sebelum kita mulai lebih dalam lagi, kami ingin dengar sedikit cerita dari masing-masing kalian. Mungkin bisa dimulai dengan cerita tentang latar budaya kalian masing-masing. Apa sih yang menurut kalian membuat budaya Bugis, Kaili, dan Gorontalo itu unik? Dan bagaimana nilai-nilai dari budaya tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kalian, terutama sebagai seorang ASN? Nah, Ibu Nur Hidayah ini berasal dari suku Bugis. Ya, bisa ceritakan sedikit Bu ya, bagaimana apa yang menurut Ibu menjadi ciri khas dari budaya Bugis itu, dan bagaimana nilai-nilai tersebut bisa berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia ASN. Baik, terima kasih Bapak Agil. Suku Bugis memang dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan, kerja keras, dan keberanian. Ada 3 prinsip yang kami pegang, yaitu Sipaka Tahu, yang artinya memanusiakan manusia, Sipaka Lebih, yang artinya saling memuliakan, dan Sipaka Inge, yang berarti saling mengingatkan. Dalam konteks ASN, ini sangat penting, karena kita harus bekerja sama dengan berbagai latar belakang yang berbeda dan tetap harus menjaga hubungan yang selalu harmonis. Terima kasih Bapak. Wah, oke. Vira bisa dilanjutkan, Vira? Oke, itu tadi dari Sulawesi Selatan. Nah, kita bergeser ke bagian Sulawesi Tengah nih. Ada suku Kaili, kepada Bapak Afdal. Gimana tanggapannya, Pak? Kan di suku Kaili ini memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan kental dengan tradisi adat. Jadi apa sih yang menurut Bapak membuat budaya Kaili ini unik, dan bagaimana nilai-nilai budaya tersebut berperan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai seorang ASN? Kami di suku Kaili itu mempunyai beberapa tradisi yang mungkin sangat menghargai kebersamaan dan kerjasama dalam masyarakat. Jadi hal ini sangat relevan tentunya dengan tugas ASN sebagai pelayanan publik, di mana kita dijunjung untuk bisa lebih menghargai perbedaan, apalagi pendapat di kalangan masyarakat. Nah, uh, di dalam suku Kaili itu ada istilahnya tompolo, yaitu saling membantu tanpa pamrih, yang menjadi
dasar dalam banyak keputusan sosial di masyarakat kami. Jadi mestinya ini juga bisa diterapkan kita sebagai ASN yang menjadi garda terdepan dalam melayani publik. Pak Sudirman, ya Pak, berasal dari Gorontalo. Wah, luar Iya, biasa. Pak Agil, dari Gorontalo, Pak. Ya, Gorontalo yang dikenal dengan budaya yang kaya ya Pak ya, dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak tentang bagaimana budaya Gorontalo itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sebagai ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terkait nilai-nilai adat daerah budaya di Gorontalo, jadi ada istilahnya Mohuyula. Mohuyula ini artinya gotong royong. Jadi kita sebagai masyarakat Gorontalo itu dikenal itu bekerja sama, bergotong royong. Jadi hal ini bisa diterapkan di kehidupan ASN. Kemudian ada juga yang namanya Pohalaa. Pohalaa itu artinya persatuan. Jadi kita bersatu bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian yang terakhir ada pegangan para tetua Gorontalo. Jadi ada istilahnya yang pertama Batanga Pomaya atau artinya mengabdikan diri, kemudian Nyawa Podunggalo artinya itu mempertaruhkan nyawa, dan yang terakhir adalah Harata Potumbulu atau mengorbankan mengorbankan nyawa. Jadi dari sini insya Allah bisa kita pegang dan insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN, di mana nanti kita akan menjadi pelayan masyarakat, akan melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, sehingganya masyarakat itu mendapatkan pelayanan terbaik dari ASN. Gimana Vira? Luar biasa ya? Wah, ya luar biasa sekali ya Pak cerita dari masing-masing budaya ini. Seru mendengarnya bagaimana nilai-nilai budaya ini bisa membentuk cara kita bekerja dan berinteraksi sebagai seorang ASN. Seperti yang kita tahu, wawasan kebangsaan itu bukan cuma soal teori, tetapi juga tentang bagaimana kita menghidupkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tempat kerja. Betul sekali. Nah, kita nggak hanya dituntut untuk tahu teori-teori tentang kebangsaan ya, tapi juga bagaimana cara kita menerapkannya dalam setiap tindakan kita, keputusan dan interaksi kita sebagai ASN. Apalagi kita bekerja di tengah keberagaman ya, yang bisa jadi tantangan tersendiri kan. Nah, di segmen ini kali ini kita bakal lebih dalam lagi nih, sobat ASN ya, Bapak Ibu semuanya, untuk bahas apa itu wawasan kebangsaan bagi ASN. Sebelumnya kita sudah dengar tentang latar belakang budaya yang memperkaya cara pandang kita. Dan sekarang kita akan gali lebih dalam tentang penerapan wawasan kebangsaan itu, ya, terutama di dunia ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang sangat beragam. Oke, Vira, bisa dilanjutkan? Oke, langsung aja ya Pak. Mungkin buat langsung aja nih. Mungkin buat sebagian orang, wawasan kebangsaan itu cuma kata-kata besar yang sering kita dengar pas ujian atau latsar. Tapi menurut kalian nih, apa sih wawasan kebangsaan sebenarnya? Dan kenapa itu penting buat kita sebagai seorang ASN? Nah, untuk yang tanggapan pertama, aku mau dengar dari Ibu Nur Hidayah. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara kita melihat negara kita dengan berbagai keberagamannya. Dan itu sangat penting bagi kita sebagai ASN, supaya kita tidak gampang terpecah belah, terutama di era globalisasi ini. Aku mau dengar lagi dari Bapak Afdal. Gimana Pak tanggapannya? Ya, betul Bu Fira. Jadi kita sebagai ASN itu mestinya bisa jadi contoh kepada masyarakat luas. Jadi kalau kita mengerti tentang wawasan kebangsaan, kita bisa mengaplikasikannya dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jadi ini wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar teori saja, tapi ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam tindakan untuk melayani publik ke depannya. Saya kembalikan. Iya, baik. Saya mau dengar dari Bapak Sudirman. Gimana Pak tanggapannya? Baik, terima kasih Ibu Makfira. Jadi terkait pertanyaannya, apa itu wawasan kebangsaan menurut saya? Jadi wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara negara memandang suatu masalah untuk dijalani atau dilalui. Nah, di sini kita sebagai ASN bukan hanya mengamalkan pada momen tertentu, jangan hanya pada hari-hari besar. Nah, jadi sebagai ASN itu kita harus mengamalkan wawasan kebangsaan itu, harus termindset dalam pikiran kita, ini dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingganya kita dapat melakukan pekerjaan maupun pelayanan itu dengan sungguh-sungguh sehingga tercapailah cita-cita bangsa, yakni kesejahteraan masyarakat. Luar biasa sekali ya jawaban para narasumber kita, Vira. Oke. Iya, benar Pak. Luar biasa. Kita mungkin bisa lanjut ke segmen selanjutnya ya. Nah, di sini saya mau membahas sedikit ya, Bapak Ibu. Indonesia tuh sebenarnya adalah negara yang super beragam. Ya. Gimana nih kalian para ASN, bagaimana peran ASN dalam menjaga
keberagaman ini, terutama dalam konteks kebangsaan. Nah, saya mau dari Bapak Afdal dulu deh. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Gil. Jadi sebagai ASN itu kita kan berada di garda terdepan nih untuk melayani publik. Nah, tentunya kita akan paham tentang soal keberagaman budaya dan bagaimana cara menjaga kebersamaan antar budaya tersebut. Jadi kalau kita bisa menjaga keberagaman itu juga mungkin bisa jadi fondasi yang kuat buat negara untuk kedamaian ke depannya nanti. Wah, jadi kita memang wajib ya Pak ya, Ya, menjaga keberagaman ini ya. Oke, mungkin tanggapannya dari Pak Sudirman gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Agil. Jadi pertanyaannya bagaimana peran ASN di masyarakat ya Pak? Jadi Ya. mengenai wawasan kebangsaan ini, jadi seorang ASN itu harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas sehingga nanti di masyarakat dia itu menjadi penghubung, menjadi perekat antar masyarakat, sehingganya dia dapat mencegah konflik, dapat mempererat persatuan masyarakat. Jangan sampai malah ASN itu sendiri yang menjadi sumber konflik seperti itu. Jadi baiknya seorang ASN itu memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Seperti itu Pak Agil, saya kembalikan Pak. Ya, artinya kita harus menjaga ya Pak Dirman ya. Ya Jangan Pak. sampai kitanya sendiri yang menjadi Iya. problem, menjadi sumber masalah. Tapi kita harus menjaga keberagaman itu, harus memberikan problem solving dari keberagaman yang ada. Seperti itu ya Pak mungkin ya. Iya. Dari Ibu Nur Hidayah mungkin bisa memberikan tanggapannya Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sebagai ASN, kita harusnya menjadi contoh bagi warga sekitar ataupun bagi masyarakat sekitar. Misalnya kita harus bersikap tidak diskriminasi, saling menghargai, memberikan contoh untuk gotong royong. Intinya kita sebagai ASN harus memberikan teladan yang baik. Masa kita yang abdi negara memberikan contoh yang kurang baik? Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Oke, betul sekali. Kita tidak boleh diskriminasi ya. Itu sangat tidak bagus, sangat tidak baik dalam menerapkan keberagaman dalam berkehidupan bermasyarakat kita. Oke, Fira, semakin menarik nih topiknya. Bisa dilanjutkan, Fir? Nah, iya Pak, terkait wawasan kebangsaan nih, kan itu terlihat indah ya di atas kertas dan yang sudah dipaparkan sebelumnya, tapi tantangannya di lapangan itu pasti ada kan? Nah, kalian pernah nggak sih merasa ada halangan dalam menerapkan wawasan kebangsaan di lingkungan kerja? Jadi aku mau dengar tanggapannya dari Bapak Sudirman dulu. Silakan Pak. Sebagai seorang yang ditunjuk sebagai pelayan masyarakat, maka tantangan ini harus kita lewati. Karena kalau tidak, maka kita akan kesulitan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingganya perlu ditekankan kembali bahwa sebagai seorang ASN, kita perlu untuk mempelajari bagaimana cara melewati tantangan. Kita perlu memperluas wawasan kita terhadap kebangsaan sehingga rasa cinta kita kepada negara bisa menguatkan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Bapak Afdal, gimana tanggapannya terkait adakah yang menjadi halangan dalam menerapkan wawasan kebangsaan ini di lingkungan kerja, Pak? ya, seperti yang Ibu Vira katakan tadi, bahwasanya wawasan kebangsaan kalau hanya sekedar teoritis saja, ya memang begitu indah, begitu. Tapi bagaimana tantangan kita sebagai ASN untuk menerapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu dalam melayani publik. Nah, terkadang kebijakan yang kita buat itu tidak langsung diterima oleh sebagian orang, bahkan semua orang begitu. Jadi untuk bisa menghargai keberanian pendapat itu, kita sebagai ASN harus pintar-pintar membawa diri bagaimana untuk bisa bijak menyikapi perbedaan pendapat tersebut. Jadi sebagai ASN ya kita bisa memaklumi berbagai pendapat dari masyarakat yang kita hadapi. Baik sekali, ke Ibu Nur Hidayah, gimana tanggapannya Ibu? Baik, terima kasih Ibu Makfira. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sudirman tadi yang mengatakan bahwa ASN itu adalah pelayan bagi masyarakat. Nah, hal utama yang menjadi tantangan bagi ASN sekarang ini yaitu adanya mindset dari masyarakat bahwa perbedaan pendapat atau keberagaman itu adalah penghalang ataupun pemisah antara ASN dengan publik tersebut. Maka dari itu sebagai ASN kita harus berupaya agar kita dapat bermanfaat ataupun dapat mengubah mindset masyarakat tersebut bahwa perbedaan bukanlah halangan, tapi merupakan unsur utama yang dapat kita satukan. Oke, luar biasa ya jawaban dari para narasumber kita. Nah, kira-kira nih, untuk lebih nempel lagi di kalangan ASN, dari Bapak dan Ibu masing-masing, apakah punya solusi atau program
apa yang bisa bikin atau apa yang bisa membuat wawasan kebangsaan itu bisa semakin masuk nempel ke dalam jiwa raga kita nih, supaya kita bisa menerapkannya secara maksimal, secara melayani publik, berorientasi pelayanan ya, berakhlak dan lain sebagainya. Gimana nih? Apa nih solusinya? Apa sih program yang mau dibuat? Mungkin saya beri kesempatan nih, siapa yang mau duluan saja memberikan tanggapan. Langkah ke depan untuk wawasan kebangsaan bagi ASN, mungkin kita bisa dapat melakukan pertukaran, begitu, pertukaran budaya, ataupun pertemuan-pertemuan antar budaya, sehingga kita bisa saling mengenali, dan apabila kita sudah saling mengenali antar budaya, kita bisa bersikap lapang dada atau terbuka terhadap budaya lain, tidak kaku lagi, sehingga rasa cinta terhadap negara Indonesia itu berkembang. Jadi mungkin saran saya atau solusi saya begitu, kita bisa melakukan pertukaran atau pertemuan antar budaya, sehingga seperti tadi menumbuhkan rasa cinta terhadap negara. Oke, luar biasa ya, melakukan atau mengusulkan program pertukaran budaya antara ASN ya. Itu menarik sekali ya Pak ya, untuk dilaksanakan di satuan kerja mungkin ya. Untuk Ibu Nur Hidayah, mohon maaf Bu ya, gimana tanggapannya Bu? Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya saat ini sudah ada sedikit solusi mengenai wawasan kebangsaan tersebut agar kita lakukan sekarang ini, yaitu Latsar. Salah satu isi materi Latsar itu kan ada wawasan kebangsaan. Akan tetapi mungkin usul dari saya lebih ditambah lagi untuk praktiknya, bukan hanya teori saja. Misalnya bagaimana kita rajin belajar, disiplin, tidak korupsi waktu, tidak korupsi uang. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Tidak korupsi waktu, tidak korupsi uang. Nah, itu bahaya sekali ya. Ya, sampai kita terjerumus dalam dua hal itu karena sangat merusak kehidupan ke depannya ya. Oke, Pak Afdal, tanggapannya gimana Pak? Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi saya kira sudah dijawab oleh narasumber 1 dan 2 kita tadi, bahwasanya tidak hanya harus dari program pelatihan saja, tetapi juga dibarengi dengan bagaimana kita memperbanyak wawasan pengalaman pribadi terhadap masyarakat, dan bagaimana juga kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa menjadi ASN pelayan publik yang baik. Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Terima kasih solusinya ya Pak Afdal ya. Nah, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu, tidak bosan ya. Lanjut Pak, Aman ya? semangat Pak. Masya Aman ya? Allah. Pak, semangat. Oke, nah kita juga mau tanya nih soal membela negara. Nah, bagaimana cara kita sebagai ASN itu membela negara? Dengan cara apa nih? Mungkin salah satu narasumber saja yang menjawab ya. Yang bersedia, silahkan Pak. Gimana nih? Kita ASN, cara kita mengimplementasikan Masya Allah. bela negara. Baik Pak, saya izin menjawab terkait bela negara Pak. Silahkan. Baik, jadi terkait tema kita mengenai wawasan kebangsaan, jadi salah satu bentuk bela negara itu adalah memperluas wawasan kita terhadap wawasan kebangsaan itu sendiri, karena nanti wawasan kebangsaan ini akan menjadi pandangan hidup sebuah bangsa untuk menghadapi masalah-masalah ke depannya. Jadi dengan memperkuat wawasan kebangsaan itu dapat meningkatkan kekuatan bela negara nantinya, termasuk juga ke dalam kesiapsiagaan kita untuk melakukan bela negara jika suatu nanti akan ada konflik ataupun perpecahan yang akan terjadi. Maksud saya, kita lebih memperluas wawasan kebangsaan untuk meningkatkan bela negara kita. Terima kasih, luar biasa sekali jawaban dari narasumber kita. Jadi artinya kita sebagai ASN, bagaimana cara kita membela negara ya, itu dengan tidak henti-hentinya kita belajar, kita mencari tahu tentang sejarah Indonesia, tentang bagaimana kita menjaga keharmonisan dalam masyarakat, bagaimana menjadi pelayan publik ya, yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai ASN ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita udah ada di akhir pembahasan nih ya. Nah, dalam satu kalimat aja nih, apa sih makna wawasan kebangsaan buat ASN menurut kalian? Tunggal Ika. Satu Jadi, kalimat. Iya, Winnie Tunggal Tunggal Ika. Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun kita terdiri dari berbagai macam suku budaya, kita tetap berusaha bersatu dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan itu adalah Pancasila. Wawasan kebangsaan adalah landasan yang bisa membuat kita bekerja dengan penuh Mas. integritas. Ini ya Vira ya, keren banget insight ya dari teman-teman ASN kita hari ini. Kita belajar banyak mengenai wawasan kebangsaan. Itu bukan cuma teori
itu bukan cuma soal teori saja ya, tapi juga tentang cara hidup dan bagaimana cara kita berinteraksi, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai ASN, kita juga bukan cuma melaksanakan tugas, tapi juga menjaga nilai-nilai keberagaman dan kebangsaan. Nah, keduanya itu saling melengkapi dan menguatkan. Kita mendapatkan pelajaran-pelajaran penting pada hari ini dari narasumber kita ini yang hebat-hebat ya. Ada Pak Sudirman, Pak Afdal, dan Bu Nur Hidayah ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas hari ini, terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas insight-nya, sangat memberikan pencerahan kepada kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berakhlak, dan jadi ASN yang selalu menjaga persatuan. Saya Agil undur diri, dan ada Vira juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.